Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Khotimah dengan NIM 1405622025 dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis terkait dengan sistem pendidikan Jepang, lebih tepatnya pada pendidikan karakternya. Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang memiliki sistem pendidikan yang unggul, di mana sistem pendidikan di Jepang ini telah berhasil menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berjiwa kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang diraih oleh siswi-siswi Jepang di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Nah, pendidikan di Jepang ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan intelektual, serta untuk meningkatkan keterampilan teknisnya. Jepang adalah salah satu negara yang menerapkan pendidikan karakter di sekolah yang disebut sebagai pendidikan moral, di mana pemerintah Jepang telah merancang pendidikan berbasis karakter untuk semua tingkatan sejak tahun 1970. Moralitas ini telah menjadi pondasi yang disuntikan secara sengaja kepada anak-anak di Jepang. Meskipun ada satu mata pelajaran khusus di sekolah yang mengajarkan anak-anak tentang moralitas, nilai-nilai moral tersebut akan terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari mereka. Sistem pendidikan merupakan cermin dari sistem filosofis bangsa yang dianutnya. Konsep filosofis berkenaan dengan gambaran nilai-nilai ideal, bagaimana cara bangsa Jepang dalam mengkonsepkan arti dan makna kehidupan, bagaimana cara mereka mengatasi persoalan hidup, dan norma-norma imperatif apa yang dijadikan pegangan serta arah tujuan hidupnya. Di mana bangsa Jepang sendiri menganut nilai-nilai filsafat kolektivisme, yaitu paham yang memiliki pendirian moral, etika politik, ideologi atau pandangan sosial yang menjunjung kepentingan kolektif atau kelompoknya. Filsafat kolektivisme ini sering dilawankan dengan filsafat individualisme, di mana kolektivisme ini berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan, sementara individualisme ini sebaliknya, individualisme akan berorientasi pada kepentingan individu. Contoh filsafat kolektivisme yang diterapkan di Jepang, misalnya ada filsafat Ganbaru dan Bushido. Nah, dalam praktiknya, di masyarakat ini mencerminkan rasa solidaritas masyarakat yang kuat terhadap kelompoknya, rasa kebersamaan, keterikatan, kerja keras, dan mencintai sesama. Nah, nilai budaya kolektivistik ini akhirnya akan mendorong masyarakat Jepang yang sangat memperhatikan atau mengutamakan kehidupan dalam keharmonisan, keserasian di antara individu, serta saling tolong-menolong. Pada video kali ini, saya akan menganalisis lebih lanjut terkait bagaimana sih sistem pendidikan di Jepang, pendidikan karakter di Jepang, budaya Bushido dan kolektivisme yang dipegang teguh dalam pendidikan karakter di Jepang, serta tantangan dan keberhasilan pendidikan karakter di Jepang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendidikan karakter di Jepang, kita perlu mengetahui lebih dahulu nih, bagaimana sih gambaran umum sistem pendidikan di Jepang. Jepang memiliki sistem pendidikan dengan tahapan yang jelas, dimulai dari taman kanak-kanak atau yang dikenal sebagai Yonchen, lalu berlanjut ke sekolah dasar atau Sogaku, sekolah menengah pertama atau Chugaku, sekolah menengah atas atau Kotogaku, hingga perguruan tinggi atau Daigaku. Nah, setiap tahapan ini memainkan peranan penting dalam perkembangan intelektual dan sosial siswa, di mana nantinya akan memastikan mereka siap untuk menghadapi tahap berikutnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Di Jepang sendiri, kurikulum ini dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara akademis dengan non-akademis. Mata pelajaran inti seperti matematika, sains, bahasa Jepang, dan sejarah memang ditekankan, tetapi mereka juga menambahkan seni musik, pendidikan seni, dan ekstrakurikuler lainnya dalam jadwal harian mereka. Selain itu, siswa Jepang umumnya memiliki jadwal belajar yang padat, namun tetap diimbangi dengan kegiatan yang membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Salah satu hal yang membuat sistem pendidikan di Jepang ini istimewa adalah
penekanan pada disiplin dan etos kerja sejak usia dini, di mana siswa di sini diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan mereka, mulai dari membersihkan ruang kelas hingga menjaga kebersihan sekolah. Nah, kebiasaan ini akan mengajarkan anak-anak pentingnya tanggung jawab, kemandirian, dan kerjasama dalam sebuah komunitas yang akan sangat berguna bagi kehidupan di masyarakat masa depan mereka. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan karakter di Jepang, di mana pendidikan karakter ini sangatlah relevan dalam pembentukan generasi masa depan, karena akan membentuk landasan moral dan juga etika yang kuat. Dengan pendidikan karakter, generasi muda ini nggak hanya fokus pada pencapaian akademis atau keterampilan teknis, tapi juga belajar nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan juga kedisiplinan. Hal ini sangatlah penting karena di masyarakat masa depan mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan yang membutuhkan ketahanan mental, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan untuk bekerja sama di dalam tim. Kalau kita berbalik ke masa lalu, kita dapat melihat bahwasannya sebelum reformasi, Jepang adalah negara yang tertutup. Keterbukaan pikirannya dimulai setelah bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Mereka belajar dari orang-orang Amerika untuk menerima pendidikan tanpa kehilangan tradisi lama mereka. Pada era Showa atau tahun 1948, Jepang ini membuat kurikulum pendidikan nasional berbasis Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1970-an, mereka akhirnya merevisi kurikulum mereka dan memutuskan untuk lebih mengutamakan kepribadian daripada teknologi, karena mereka percaya bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui pendidikan karakter. Nah, sejak saat itu, Jepang berubah kurikulumnya untuk merancang pendidikan karakter. Bagi mereka, hal ini jauhlah lebih penting diterapkan pada tahap awal pendidikan informal, seperti di keluarga dan masyarakat, serta pada pendidikan formal seperti TK sampai dengan SD. Bangsa Jepang ini juga percaya bahwasanya manusia dapat diubah keadaannya dan sifatnya melalui usaha dengan orang lain atau usahanya sendiri. Mereka tidak percaya bahwasanya manusia sudah semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah atau berubah. Dengan pedoman filsafat atau kepercayaan tersebut, bangsa Jepang sangat mengutamakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Kurikulum sekolah di Jepang ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, akademik, lalu kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan moral. Pendidikan moral ini dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doutoku. Secara etimologis, doutoku ini terdiri dari 2 kata. Do yang berarti jalan, dan toku berarti baik. Ya, sehingga ketika digabung akan berarti jalan kebaikan. Nah, doutoku ini diberikan pada setiap jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Melalui pendidikan moral, ini akan terciptanya karakter bangsa Jepang yang terkenal sebagai bangsa yang ulet, bekerja keras, gigih, jujur, memiliki rasa toleransi, dan rasa setia kawanan yang tinggi. Sehingga pembelajaran moral ini diharapkan dapat membantu siswa Jepang agar dapat berbuat baik sesuai dengan norma aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan karakter pada siswa di Jepang ini biasanya dilakukan melalui metode pembelajaran seperti makan siang bersama, bekerja sama dengan teman, mengucap syukur, berolahraga, dan menunjukkan rasa percaya diri di depan kelas. Itu dimana pendidikan karakter di sekolah dasar Jepang ini lebih mengutamakan praktik dalam kehidupan sehari-hari saja dibanding hanya mempelajari teorinya. Selain praktik secara langsung, sekolah-sekolah Jepang juga menggunakan buku sebagai sarana pendidikan moralnya. Nah, buku tersebut dikenal dengan istilah Watashi Tachi no Dotoku, yang merupakan salah satu buku yang digunakan dalam kelas pendidikan moral di Jepang. Buku Watashi Tachi no Dotoku ini membahas tentang 4 prinsip moral, yaitu moralitas intrapersonal, moralitas terhadap alam, dan juga moralitas dalam masyarakat.
Moralitas intrapersonal ini membahas disiplin diri dan menjaga aturan dalam melakukan sesuatu. Sementara itu, moralitas interpersonal membahas cara berhubungan dengan orang lain di lingkungan sekitar dan nilai-nilai pergaulannya. Kemudian moralitas terhadap alam ini membahas tentang keberadaan manusia yang hidup berdampingan dengan alam, dan kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penanaman moral melalui mata pelajaran sekolah, khususnya Dotoku ini, yang menggunakan buku Tachi no Dotoku akan sangat-sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan karakter siswa, terutama di sekolah dasar Jepang. Nah, pendidikan karakter di Jepang ini dianggap sangat penting karena terkait erat dengan budaya Jepang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, serta kebersamaan. Konsep pendidikan karakter di Jepang ini dipengaruhi oleh beberapa aspek budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakatnya, terutama nilai-nilai Bushido dan juga kolektivisme. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan Bushido. Bangsa Jepang ini memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter dalam masyarakat Jepang tidak terlepas dari akar sejarah prinsip hidup samurai yang disebut dengan Bushido yang telah tertransformasi dan menjadi watak dasar serta prinsip hidup masyarakat Jepang pada umumnya. Nah, nilai-nilai Bushido ini berasal dari ajaran Buddha dan juga Shinto. Bushido yang telah menjadi prinsip hidup orang Jepang berisikan ajaran tentang kesetiaan, kejujuran, etika, sopan santun, tata krama, disiplin, rela berkorban, kerja keras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan, serta kesehatan jasmani dan rohani. Bushido ini juga telah menjadi pengganti pelajaran agama serta pedoman moral dan etika bangsa Jepang. Nah, akibatnya Bushido ini sangat terpatri dalam jiwa bangsa Jepang hingga saat ini. Lalu yang kedua ada kolektivisme dalam budaya Jepang. Jepang adalah negara dengan budaya kolektivis, di mana kepentingan kelompok atau masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kolektivisme ini mengajarkan pentingnya kerjasama, solidaritas, dan harmoni dalam kelompok. Dalam konteks pendidikan, kolektivisme ini diterjemahkan ke dalam nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan menghargai peran setiap individu dalam kelompok. Dan pendidikan karakter di Jepang ini juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kelompok, bekerja sama, dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Sebagai contoh, di Jepang ini siswa diajarkan untuk makan bersama-sama, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan di kelas, di mana hal tersebut akan membangun rasa tanggung jawab kolektif dan keterikatan emosional terhadap kelompok mereka. Nilai-nilai Bushido dan kolektivisme juga berdampak pada etika kerja yang kuat dalam budaya Jepang. Sikap pantang menyerah, ketekunan, dan ketulusan adalah ciri khas yang sangat dihargai di Jepang dan diajarkan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini akan membantu membentuk sikap disiplin dan kerja keras sejak usia dini, di mana siswa dilatih untuk menghormati waktu, menghargai tugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Di mana karakter seperti ini yang akan menjadi dasar bagi etika kerja yang sangat kuat, yang kemudian tercermin dalam dunia profesional di Jepang. Tidak hanya di sekolah, bangsa Jepang juga menekankan pendidikan karakternya melalui elemen keluarga atau masyarakat sejak dini. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter seorang anak. Peran orang tua di Jepang sangatlah penting dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berkarakter. Sopan santun, kedisiplinan, keteraturan itu sudah diajarkan sejak dini, di mana sistem pendidikan karakter tersebut dilakukan dengan memberi contoh langsung kepada anak-anaknya. Misalnya, ketika ingin makan, orang tua akan mengajarkan anak-anaknya untuk duduk rapi, dan sebelum mereka makan, diajarkan untuk mengucapkan itadakimasu sebagai etika umum yang dilakukan oleh orang Jepang pada saat mereka akan makan. Begitupun anak-anak mereka juga diajarkan untuk menghabiskan makanan yang sudah ada di atas piring. Hal ini dilakukan untuk melatih anak agar menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan sesuatu. Dan selesai makan pun, anak-anak disuruh untuk mencuci piringnya sendiri-sendiri,
dan gelas yang telah dipakai. Dengan cara seperti itu, nantinya anak-anak juga akan belajar tidak bergantung kepada orang lain dan bersikap lebih mandiri. Nah, dalam keluarga Jepang, ibu ini memegang peranan yang paling penting dalam mendidik anak mereka, ya. Jepang ini sangat mengandalkan peran perempuan dalam membesarkan, mendidik, dan juga mengajar anak-anak di luar sekolah. Oleh karena itu, di Jepang, ini memegang teguh kebijakan yang bernama Ryosai Kentro, yang artinya istri yang baik dan juga ibu yang arif. Prinsip kebijakan ini akan menempatkan posisi perempuan selaku manajer urusan rumah tangga dan perawat anak-anak bangsa. Filosofi ini merupakan bagian dari pola pikir bangsa Jepang yang sudah ada sejak dahulu, gitu ya, di mana filosofi ini menjadi kunci keberhasilan pendidikan dari generasi ke generasi. Melalui filosofi ini juga, para ibu di Jepang punya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa. Oleh karena itu, sejak usia dini, anak-anak mereka sudah dididik dan diajarkan tentang karakter-karakter positif, seperti kedisiplinan, keteraturan, kerjasama, kerja keras, mandiri, dan karakter-karakter lainnya. Bahkan, ada beberapa keluarga di Jepang yang sangat keras dalam mendidik etika terhadap anak-anaknya. Bila anaknya melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang tuanya tidak segan-segan untuk memberikan hukuman. Dan hal ini juga dikenal dengan istilah Kyoku Mama, di mana prinsip ini merupakan salah satu bentuk nyata dari peran perempuan dalam mendidik karakter anak-anak dalam keluarga Jepang. Kyoku Mama sendiri adalah artinya pendidikan ibu, yaitu seorang ibu yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik dan mengajar anaknya dalam hal pendidikan karakter serta etika. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keberhasilan dan juga tantangan dalam penerapan pendidikan karakter di Jepang. Keberhasilan dalam pendidikan karakter di Jepang ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, peningkatan holistik. Yang kedua, pengembangan nilai kedisiplinan. Dan yang ketiga, ada spiritual training. Kita akan bahas dari pendekatan holistik terlebih dahulu. Di sini, Jepang menggunakan pendekatan holistik dalam pendidikan karakternya, yang tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga masyarakat serta keluarga. Sekolah-sekolah di Jepang menerapkan pelajaran moral atau dotoku yang berfokus pada nilai-nilai empati, tanggung jawab, dan kerja keras. Hal ini akan mendukung pengembangan karakter siswa sejak usia dini. Lalu, aspek yang kedua ada pengembangan nilai kedisiplinan, di mana pendidikan di Jepang ini menekankan kedisiplinan sebagai dasar dari karakter yang kuat. Hal ini terlihat dalam praktik sehari-hari di sekolah, seperti membersihkan ruang kelas, yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan memiliki sikap hormat terhadap lingkungan. Aspek yang ketiga yakni ada spiritual training atau yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Seishin Kyoiku, di mana Jepang ini juga mengadopsi pendekatan yang dikenal sebagai spiritual training, yaitu latihan karakter yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan juga fisik mereka. Di mana melalui kegiatan ini, siswa akan diajarkan untuk menghadapi tantangan dan memperkuat kepribadian mereka yang menjadi salah satu ciri khas dari pendidikan di Jepang. Lalu terdapat 3 poin juga yang menjadi tantangan dalam pendidikan karakter di Jepang. Yang pertama ada tekanan akademik yang tinggi. Salah satu tantangan utama adalah tekanan akademik yang tinggi yang seringkali menyebabkan stres dan mengurangi fokus pada pendidikan karakter. Sistem pendidikan yang kompetitif ini yang memprioritaskan nilai akademik akan sedikit menyulitkan siswa untuk menyeimbangkan antara nilai akademis serta pembentukan karakter mereka. Lalu, ada dampak dari globalisasi. Nah, masuknya nilai-nilai global melalui internet dan juga media sosial terkadang bertentangan nih dengan nilai-nilai tradisional Jepang, hingga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai karakter asli. Hal ini nantinya akan menuntut sekolah untuk dapat mengintegrasikan nilai lokal dan global secara seimbang. Yang ketiga, ada kurangnya dukungan pada pendidikan karakter di sekolah menengah atas,
di mana pendidikan karakter di tingkat sekolah menengah atas ini menghadapi tantangan karena banyak siswa yang lebih fokus pada persiapan ujian masuk perguruan tinggi daripada pengembangan karakter. Dan hal ini akan menyulitkan guru untuk melanjutkan pendidikan karakter yang intensif di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, tadi kita sudah membahas dan menganalisis terkait dengan perkembangan pendidikan karakter di Jepang, dan dari analisis tersebut terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, keberhasilan dan kemajuan di Jepang tidak terlepas dari masyarakat Jepang yang berkarakter. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam, namun mereka memiliki mental dan karakter yang kuat, sehingga bangsa Jepang mampu menjadi bangsa yang unggul. Lalu yang kedua, keberhasilan sistem pendidikan di Jepang dalam memajukan bangsa yang modern dan berkarakter ini lebih dipengaruhi oleh peran budaya pendidikan di lingkungan keluarga siswa. Yang ketiga, praktik sistem pendidikan di Jepang juga konsisten, sehingga meskipun Jepang negara maju dan juga modern, tetapi Jepang tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Jepang. Dan yang terakhir, pola budaya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Jepang lebih menekankan pada cara-cara penanaman nilai karakter dan sikap mental yang membentuk pribadi siswa sehingga menjadi mandiri, ulet, gigih, peduli terhadap sesama, kreatif, inovatif, serta memiliki sopan dan santun. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.